Nah, jumpa lagi teman-teman. Ini ada lagi mikrofon kondensor kita. Mikrofon kondenser mereknya Ventec Leviosa versi MCX 01. Nah, kita coba teman-teman, kita buka. Sebenarnya ini saya beli kemarin sebenarnya teman-teman, tapi biar sekalian buka video, lupa kemarin buat video reviewnya, jadi saya ulang lagi. Nah, Leviosa MCX 01. Nah, teman-teman dapat lihat itulah seperti gambarannya dan perakitannya. Harganya kemarin berapa ya, nggak sampai 500-an kayaknya. Nanti aku kirim linknya di deskripsi. Nah, itu apa namanya, bagian atasnya ya, pegangan mikrofonnya. Nah, itu bisa diputar di belakang mikrofonnya, ada seperti ulirnya. Ini seperti kakinya, tripod namanya ya. Kemarin pas beli ini ada apa namanya itu, dua jenis pilihan. Ada yang pakai tripod, bonusnya ada pakai USB converter. Type-C sejenis apa merek charger HP kita, misalnya Type-C atau micro USB. Nah, teman-teman dapat lihat itu seperti banyak sebenarnya mikrofon kondenser. Kemarin kulihat apa mereknya lagi ya, ada BM600. Oh iya, seperti itu teman-teman, untuk masang bagian pegangannya. Kemudian pegangannya itu nanti dihubungkan ke dudukan tripodnya. Nah, seperti itu. Setelah barangnya kemarin sampai, saya coba, bagus ini teman-teman. Nanti setelah kita review ini, kita sesuai tema kita juga, apa namanya itu, elektronika, harus kita bongkar nanti. Bagaimana tampilan dalamnya. Tunggu teman-teman, kita review dulu. Nanti teman-teman misalnya, ini aja dulu, nantilah kita bahas itu. Bisa fleksibel, dia bisa diputar kiri kanan sesuai posisi yang bagus lah istilahnya. Nah, itu kabelnya teman-teman dulu. Kemarin pas sampai itu di plastik sebenarnya itu. Nanti saya ulang bagaimana posisinya. Nah, itu colokannya seperti apa mereknya kemarin, apa jenis colokan, seperti tipe B atau tipe A itu. Nah, itu biasa disebut apa, filter lah istilahnya. Filter, nah pokoknya entah apa itu. Pokoknya sejenis kapas, bisa filter suara mungkin supaya lebih jernih. Nah, bisa ditinggikan apanya teman-teman, apa namanya itu, tripodnya. Seperti yang podcast itu kan pegangannya di apa namanya, seperti lengan atau apa itu, ada sendi, semacam sendinya. Ini simple aja ya, tinggal dudukkan aja. Agak longgar kakinya itu, kencangkan dulu. Ini teman-teman, kemarin berapa ya, banyak sebenarnya di bawah ini harga yang mikrofon kondenser podcast namanya biasanya disebut, lengkap sama tripod
sama pegangannya, harganya kira-kira 400-an kemarin itu. Ini di atasnya dikit lah. Setelah aku lihat spesifikasinya, apa namanya, frekuensi mungkin rekaman suaranya desibel atau apa itu, ini lebih bagus dia aku lihat frekuensinya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau modifikasi bisa juga. Teman-teman beli kondenser yang biasa, cuman bongkar isinya, yang bagian mic-nya yang di atas paling ujung bisa teman-teman ganti. Nah, namanya juga apa namanya itu, elektronik, penggiat elektronik. Nah, bisa lah dirubah segala macam. Nah, kita coba colokkan ke laptop. Nah, seperti itulah tampilannya teman-teman. Bisa nyala dia, lampunya bisa berganti-ganti warnanya. RGB biasa disebut apa namanya. Itu ada tombol mute, bisa dia misalnya pas kita ngerekam bisa tekan dia jadi mute, jadi berhenti dia ngerekam suaranya. Nah, itu teman-teman lihat ada tombol seperti potensio, bisa diputar itu kanan kiri, namanya echo sama gain. Gain itu sejenis volume lah istilahnya. Misalnya kita mau ngerekam, kalau volumenya penuh suara kita jadi besar seperti itu. Kita kurangi itu volumenya, suara kita menjadi berkurang. Nah, itu kalau pas kita matikan lampu seperti itulah tampilannya. Cuman karena kamera mungkin agak buram, bisa teman-teman lihat. Coba pas teman-teman langsung lihat di kondisi yang gelap, bagus tampilannya. Bahkan pancaran sinarnya bisa sampai mengkilau lah istilahnya, mengkilau ke dinding. Nah, seperti itulah dia teman-teman. Kalau di elektronika, si echo sama si gain itu yang bisa diputar itu sejenis resistor istilahnya itu. Jadi pas suara kita terekam dari si mic yang di ujung kondenser itu, mikrofon itu diolah dalam bentuk listrik, di banyak itu prosesnya, difilter, disiarkan entah di apa itu, dengan berbagai macam komponen yang sudah dimodifikasi bagaimana kira-kira supaya frekuensi suara kita menjadi halus seperti yang di kayaknya amplifier, kurang paham juga aku amplifier, lagi belajar juga. Jadi resistor ini pengatur tegangan listrik yang mengalir. Jadi mungkin pas kita putar ke kanan resistornya, listriknya juga semakin kencang dan suara kita mungkin semakin besar. Dan efek echo-nya efek echo-nya belum kasih tahu ya. Efek echo-nya itu sejenis apa namanya itu, bisa suara kita bergema. Nah, seperti itu. Semakin kita tambah volume echo, maka gema suara kita menjadi semakin lantang. Nah, istilahnya ada membayang-bayangi suara kita. Kalau teman-teman perhatikan suara saya ada gema sedikit, jadi saya putar echo-nya sedikit, hanya sedikit. Nah, langsung kita teman-teman, kita bongkar lah. Teknisi elektronika harus tahu bagian dalamnya bagaimana. Nah, seperti itu dia. Kita buka dulu bautnya semua. Sedikit bautnya teman-teman. Yang di awal cuma 3 atau 4, 3. Yang di ujung mic-nya, yang di depan itu ada lagi baut 4 buah lagi. Cuma itu. Baru inilah saya bongkar ini teman-teman. Baru ini udah pernah sekali ya. Oh iya, udah pernah sekali. Cuman nggak mendetail lah, cuma saya lihat aja sebentar, saya pasang lagi. Nah, ini seperti inilah teman-teman isinya. Ditempelkan modul elektronika, modul casan tipe sekian sebagai transfer datanya. Jadi prinsip kerja mikrofon ini, pas masuk suara kita
dirubah dalam bentuk gelombang listrik, kemudian disalurkan ke software yang ada di komputer. Nah, seperti itu dia. MP3 file atau sejenisnya lah. Nah, teman-teman lihat ada di situ sejenis gambar, itu menandakan fitur mikrofonnya. Jadi fitur mikrofonnya ini bisa lah menghilangkan noise istilahnya, cuman mungkin nggak terlalu perfect menghilangkan noise-nya, tapi banyaklah manfaatnya dibanding mikrofon yang seperti yang mikrofon yang kecil biasanya mini yang mungkin harganya murah. Soalnya ada juga yang mini tapi mahal, bagus juga itu. Ini yang mini harganya murah, mungkin fitur fitur menghilangkan noise sedikit dah, atau mungkin tidak ada. Dirancang khusus lah ini bagaimana komponennya supaya halus suara kita. Ada dibuat sejenis chip atau pengontrol arus atau apalah itu. Nah, ini teman-teman yang teman-teman lihat kemarin di video kita sebelumnya, ini ada loop yang saya beli juga. Banyak manfaatnya teman-teman seperti ini. Bisa kita lihat bagaimana apa merek IC-nya, bagaimana resistornya dan macam-macam dah. Nah, itu teman-teman lihat, itulah potensiometer yang kita putar tadi. Kalau di elektronika potensiometer sejenis apa ya? Potensiometer itu juga sejenis resistor. Resistor berapa ohm, berapa kilo ohm, banyak jenisnya. Nah, teman-teman lihat ada nampak tulisannya, bisa banyaklah manfaat loop ini. Ada juga senternya. Cuman kalau teman-teman langsung yang megang loop ini bagus tampilannya itu. Kalau digambar mungkin di video kita kurang bagus dia. Nah, itu juga teman-teman lihat ada kabel dayanya yang di bawah. Kabel daya sekaligus transfer data. Teman-teman lihat itu ada berwarna-warni, ada warna putih, biru, hijau, kuning atau warna apa, kuning itu. Kalau misalnya teman-teman mungkin mikrofonnya tidak menyala, berarti kerusakan pertama, prediksi pertama di kabel daya. Tapi jarang-jarang mikrofon seperti ini teman-teman, misalnya ada komponen yang short atau apa, mungkin ada karena kecil juga sih, bisa juga, tapi jarang biasanya itu. Nah, belum bisa kita buka itu, ada bautnya situ teman-teman. Itu tombol pause-nya juga itu sejenis di elektronika apa namanya, push button, push tombol tekan yang 4. Kalau teman-teman ingat ada 4 kakinya. Sebenarnya kalau teman-teman istilahnya kalau kita pro, hanya saja belum pro jadi kita nggak rumit bagian elektronika ini, cuman apa ya memang rumit sih, cuma kalau kita belajar bisa paham sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit dah. Nah, ini teman-teman jangan lupa, teman-teman misalnya apa namanya itu istilahnya selling lah, aku juga mau cari kawan kolaborasi juga. Kalau ada teman-teman bersama peminat di bidang elektronika, udah saling komunikasi lah istilahnya. Ada ilmu teman-teman yang mau dibagi, tolong bagikan di video teman-teman.
Nah itu teman-teman lihat di atas itu, itulah mic-nya. Jadi kalau misalnya mikrofon teman-teman mungkin tidak merekam, tapi teman-teman sudah bersuara, kemungkinan besar kerusakannya juga di bagian mic-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian mic-nya itu ada sejenis tulisan, itulah versi mic-nya. Bisa teman-teman beli itu modul mic-nya, khusus modul mic-nya. Dan teman-teman rakit sendiri dah, tinggal ada 2 kabelnya di situ di mic-nya, tinggal teman-teman solder ke modul PCB-nya. Nah, rusak mic-nya, beli komponen yang paling atas, langsung solder, bisa lagi tuh teman-teman. Cuman sesuaikan dengan mungkin versi mikrofon kita ini atau PCB-nya ini. Jadi daya masuk dari situ teman-teman, dan kemudian mempersiapkan mengaktifkan si mic yang di depan itu, mengubah gelombang bunyi menjadi gelombang listrik, sehingga ditransfer lagi melalui kabel yang di belakang itu ke software kita atau ke handphone atau ke laptop. Nah itulah teman-teman, kaca pembesar kita kurang nampak juga itu teman-teman. Cuman kalau langsung kawan-kawan yang megang apa itu bisa agak jelas dia, cuman kamera aku kemarin agak apalah, kamera HP ini maklum lah, YouTube pemula, kamera aku juga agak buram kemarin itu, tapi nggak terlalu sih, bisa agak nampak juga. Nah itulah potensiometernya, itu ada sejenis headset, bisa kita hubungkan di situ kabel jack atau apa namanya, kabel jack enggak, nah kabel jack atau headset. Teman-teman misalnya ngerekam, bisa langsung play atau cek bagaimana hasil rekam teman-teman, tinggal colokkan aja headset di situ, putar ulang di laptop teman-teman, atau di HP juga bisa ambil OTG, namanya OTG converter USB ke micro USB. Kayaknya sampai di sini lah video kita teman-teman. Oke lah teman-teman, salam terus. Semangatlah teman-teman belajar elektronika. Zaman juga udah mulai masuk ke elektronika. Dulu mungkin pakai apa namanya itu, mesin bakar, sekarang udah mulai mesin listrik. Jadi rangkaian elektronika mungkin teman-teman penggiat akan semakin banyak juga. Demikian teman-teman, terima kasih.